Iya, pemirsa, masih di debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Musirawas periode 2016-2021. Ya, dan Alvin tadi sudah kita saksikan penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon bupati dan juga wakil bupati yang tadi memang sudah disampaikan. Iya. Tentunya untuk membangun Musirawas ke depan untuk 5 tahun ke depan akan lebih baik dalam khususnya dalam infrastruktur, Pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pada intinya mereka mengungkapkan visi dan misinya bagaimana untuk menggali potensi yang ada di Kabupaten Musirawas untuk menjadi lebih baik lagi 5 tahun ke depan. Iya, menggali potensi daerah ya. Dan seperti apa pada segmen selanjutnya, dan kita akan lebih memperdalam atau mengetahui lebih dalam lagi visi dan misi, karena pada yang selanjutnya adalah penajaman visi dan misi. Iya, benar sekali ya. Dan tema yang akan diangkat adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Segmen kedua ini adalah penajaman materi, penajaman visi dan misi program masing-masing pasangan calon sesuai dengan tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Segmen ini kami bagi dua. A, tolong para ibu dan bapak calon, ada 3 pertanyaan atau pernyataan yang sangat urgen saat ini, mohon diperhatikan. Pertama, status lahan masyarakat belum jelas, khususnya lahan masyarakat yang berhimpitan dengan perkebunan besar. Akibatnya, masyarakat merasa dirugikan. Seandainya Bapak atau Ibu terpilih jadi bupati dan wakil bupati, program apa yang akan Bapak Ibu laksanakan? 1. Yang kedua, pernyataan kedua, Pemda masih belum serius memfasilitasi Musirawas sebagai lumbung pangan nabati dan lumbung pangan hewani. Terbukti dari pemerintah daerah belum bisa menciptakan jaminan standar mutu produk-produk pertanian. Apa tanggapan Ibu dan Bapak terhadap pernyataan tersebut? Yang ketiga, pemerintah daerah belum berani campur tangan dalam menata sistem tata niaga karet rakyat. Akibatnya harga karet jatuh, ekonomi rakyat terpuruk. Seandainya Bapak dan Ibu terpilih jadi bupati dan wakil bupati, program apa yang akan dilaksanakan? Persilahkan dulu untuk menanggapi 3 pertanyaan ini kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2, Bapak Haji Hendra Gunawan dan Ibu Hajah Suwarti. Waktu diberikan 4 menit dari sekarang. Terima kasih. 4 menit, 3 menit. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tentang status lahan belum jelas dan penggunaannya. Dalam visi kami untuk mewujudkan Musirawas ini menjadi sempurna, dari 7 misi, ini ada misi yang ke-7. Bagaimana nanti untuk menciptakan Musirawas ini yang nyaman dan aman, tentunya juga untuk investasi di Kabupaten Musirawas. Insya Allah dengan koordinasi yang baik antara bupati dengan seluruh unsur Muspida yang ada, Pak Dandim, Pak Kapolres, tentunya kita akan bersinergi dan tentunya dengan aturan yang ada, kita akan mengikuti aturan-aturan yang ada. Insya Allah ke depan hak dari rakyat tentunya akan kita utamakan. Kemudian yang kedua terkait tadi dengan standar produk pertanian, sebenarnya sektor pertanian di Musirawas ini memang sudah demikian maju, tapi memang ke depan harus kita lebih sempurnakan. Makanya harus Bupati Hendra Gunawan dan Haja Suwarti. Standar produk pertanian yang telah ada, makanya kami sekali lagi insya Allah menyambung pertanyaan nomor 2 dan 3, kalau kartu berobat gratis, kesehatan gratis ini sudah ada 10 tahun yang lalu di seluruh Indonesia.
Tetapi insya Allah Hendra Gunawan Haja Suwarti untuk menolong para petani, khususnya petani karet tadi dan petani yang lain yang hidup hampir 84,6%, yang inilah menyumbang angka kemiskinan yang terbesar di Musirawas 17,6%. Dengan kartu petani murah makmur ini, segala persoalan sektor pertanian di Kabupaten Musirawas ini akan tuntas dalam jangka waktu 5 tahun jika amanah ini diberikan kepada Hendra Gunawan dan Haja Suwarti. Seluruh proses produksi, sarana produksi, sampai pun dengan juga pemasaran, pemerintah juga akan intervensi, akan membantu. Menyangkut masalah karet yang sekarang sedang terpuruk, sawit yang juga terpuruk, insya Allah artinya kita sudah mempunyai strategi yang khusus yang akan kita terapkan. Karena untuk sejarah pertama kalinya Musirawas akan memiliki insinyur pertanian yang akan menolong nasib 84,6% rakyat Musirawas. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Tinggal 29 hari lagi ini akan kita launching Kartu Petani Murah Makmur KPM2. Inilah yang akan menolong. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Hendra. Waktu juga habis. Terima kasih. Pas. Silakan. Tanggapan kedua diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3 Pak Zulkarnain dan Ibu Hajah Ratnawati. Dipersilakan. 3 menit dari sekarang. Ya. Mengatasi lahan perkebunan untuk masyarakat memang perlu kita sadari sekarang ini. Semua perkebunan itu semuanya timbang tindih dengan perkebunan perusahaan. Jadi seandainya kami terpilih menjadi Bupati Musirawas, ini merupakan program inti kami untuk menyelesaikan sengketa perkebunan antara milik perusahaan dengan milik rakyat. Terus terang, selama ini ada rasa ketidakpedulian pemerintah daerah Kabupaten Musirawas mengenai status sengketa perkebunan. Jadi terus terang, jangankan di daerah lain ya, di dusun kami baik Pelawe itu hampir rata-rata bersengketa. Jadi kalau kami seandainya terpilih, kita harus mempunyai komitmen tegas untuk membela perkebunan rakyat. Terus terang, tanpa dilakukan penyempurnaan atau perbaikan dalam status hak milik daripada masyarakat, maka masyarakat akan terpinggirkan. Begitu juga untuk nomor 2, Bu Rana akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada poin kedua, yaitu bagaimana kita memfasilitasi Musirawas ini kembali sebagai lumbung pangan, baik lumbung pangan hewani maupun nabati. Kita ketahui 2005-2010 saya menjabat Wakil Bupati bahwa pertumbuhan atau Sumsel Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Musirawas sebagai lumbung pangan nomor 2 Sumatera Selatan. Dan untuk perolehan perikanan air tawar pada waktu itu adalah nomor 2 tingkat nasional setelah Danau Singkara. Artinya bahwa ada penurunan pendapatan pertanian dan pola-pola pertanian nanti akan bergeser. Bukan hanya sebagai petani tradisional lagi, bahkan kita mengembangkannya ke sektor bisnis atau agrobisnis. Ini jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada hal yang paling penting yang perlu kita tindak lanjuti ke depan adalah ekstensifikasi atau perluasan lahan-lahan percetakan sawah. Setelah terbangunnya irigasi, berfungsinya irigasi besar, irigasi teknis skala besar dengan bendungan selangit. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Masih ada waktu 35 detik. Kemudian ada hal yang paling penting pada saat ini, bagaimana jaminan standar mutu produk-produk pertanian. Makanya kita harus bekerja sama dengan Balai Benih untuk sertifikasi bibit-bibit bibit-bibit pertanian yang kita luncurkan oleh penangkar-penangkar yang ada di Kabupaten Musirawas. Untuk selanjutnya Pak Zulkarnain ingin mempertajam yang berkaitan dengan waktu tinggal 5 detik, 4 detik. Jadi begini ya, perlu kita ketahui sampai dengan saat Mohon ini maaf, tidak ada Pak kepedulian pemerintah untuk ikut campur dalam mengendalikan Mohon maaf Pak, waktu habis. Silakan Pak, terima kasih. Nanti kita sambung setelah ini. tata niaga karet. Iya Pak. Insya Allah kita bisa menyelesaikan, tidak hanya omong kosong. Terima kasih Pak, silakan.
Oke. Berikutnya kita mintakan penjelasan dari pasangan calon nomor urut 1, Ibu Hajah Ratna Mahmud dan Bapak HM Zabur Nawawi. Waktu 3 menit dari sekarang. Status lahan masyarakat belum jelas, khususnya lahan masyarakat yang terhimpit dengan perkebunan besar akibat masyarakat merasa dirugikan. Bagi saya itu adalah tugas pemerintahan, kewajiban Pemda yang diperlukan koordinasi di antara instansi dan kejelasan pengecekan. Kita harus bisa berpihak kepada masyarakat, yaitu kita harus dari Pemda itu pengecekan kepada Kementerian Kehutanan, BPN dan Agraria untuk status lahan itu untuk keberpihakan kepada masyarakat. 2. Keberadaan perusahaan perkebunan besar belum dapat menstimulir ekonomi rakyat Kabupaten Musirawas. Fasilitas agar perkebunan besar benar-benar menjadi inti plasma dan pemanfaatan CSR untuk membantu infrastruktur. 3. Pemda belum berani campur tangan dan menata sistem tata niaga karet rakyat. Akibatnya harga karet jatuh, ekonomi rakyat terpuruk. Tata niaga karet merupakan tata niaga internasional yang tergantung pada harga dunia. Di sisi lain, mutu karet rakyat harus diperbaiki. Satu solusi yang kami tawarkan adalah membuat industri hilir. Pak. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama menyangkut lahan yang selama ini bersengketa. Dari hasil kami berjalan di lapangan selama masa kampanye ini, banyak lahan yang tidak jelas dikarenakan penempatan para transmigrasi yang ternyata tempatnya di lahan hutan produksi, lahan hutan lindung. Hal ini perlu diperjelas sehingga apabila nanti kami menjabat, kalau memang ini bisa dikonversi, tentu ini harus kita upayakan. Ini akan lebih berpihak kepada masyarakat. Berkaitan dengan perkebunan yang belum berpihak kepada rakyat, tentunya kita harus kembali memanggil perkebunan itu untuk benar-benar menyalurkan dana bina lingkungannya. Masa seperti di daerah Jene, daerah Lubuk Pau, di sana ada sumber gas tapi masyarakatnya masih pakai kayu bakar. Bagaimana caranya? Salah satu contoh itu kita salurkan gasnya ke rumah-rumah masyarakat. Kemudian berkaitan dengan tata niaga karet, kalau dikatakan Pemda tidak bisa turut campur, tentu tidak bisa turut campur secara langsung. Presiden Jokowi saja tidak sanggup menaikkan harga karet dan harga sawit. Sehingga kalau kami mengatakan kami berjanji menaikkan harga karet, tentu kami berbohong. Oleh karena itu, tawaran kami adalah membuat produksi industri hilir. Contoh pabrik karet gelang. Bayangkan kalau karet gelang itu satu hari dipakai berapa banyak. Sehingga pabrik itu membutuhkan bahan baku yang disuplai oleh masyarakat karet sekitar. Dengan demikian harga karet akan menaik dengan sendirinya, tidak terlalu tergantung dengan pasaran dunia. Terima kasih. Hadirin Ibu dan Bapak sekalian, tadi segmen bagian A, sekarang kita bagian B. Ada 4 masalah sekunder yang kami catat yang perlu disampaikan kepada calon bupati dan calon wakil bupati pada siang hari ini. Yang pertama, masalah program 1000 koperasi yang telah dicanangkan Pemda Musirawas belum jelas hasilnya hingga saat ini. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi semakin menurun. Bagaimana caranya para calon bupati dan calon wakil bupati menanganinya apabila Ibu dan Bapak nanti duduk sebagai pimpinan daerah Musirawas? Pertanyaan kedua, program agropolitan yang digembur-gemburkan hingga saat ini semakin tidak jelas arahnya. Mau diapakan program agropolitan ini nantinya? Yang ketiga, Pemda Kabupaten Musirawas telah menelantarkan aset negara, misalnya Terminal A, GOR di Megang, dan lain sebagainya, atau tidak jelas peruntukannya. Akibatnya menjadi beban negara. Kalau Bapak Ibu terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kebijakan apa yang akan diambil nantinya? Yang keempat,
berkembang isu sentral dalam masyarakat agar pemerintah daerah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka diperlukan sistem pengawasan eksternal pembangunan daerah oleh kelompok masyarakat. Kalau Bapak terpilih menjadi bupati dan wakil bupati nantinya, kebijakan apa yang akan diambil? Dari pernyataan 4 masalah sekunder ini, kami akan minta tanggapan pertama dari pasangan calon nomor urut 3, Bapak Haji Zulkarnain dan Ibu Hajah Ratnawati. Waktu 3 menit dari sekarang. Baiklah, dari program 1000 koperasi yang pernah dibangun oleh Kabupaten Musirawas kurang berfungsi atau tidak berfungsi sama sekali. Nah, ini bisa kita memanfaatkan untuk bagaimana kita menciptakan atau mengendalikan harga karet. Tadi sempat dibilangkan bohong kalau tidak bisa, sedangkan Jokowi pun tidak bisa. Kalau kita berdiam diri memang betul tidak bisa, tapi kalau kita berusaha tidak bisa. Sebab itu serang aja mendekatkan hilirisasi karet ya untuk ke petani itu merupakan jarak antara transaksi antara produsen atau petani kepada industrialisasi. Insya Allah kalau kami sana dipercaya, kami akan berkomitmen hilirisasi seperti sarung tangan untuk operasi. Itu salah satu bentuk, bukan gelang karet, itu rumahan Pak ya kalau gelang karet itu. Lalu yang kedua, kalau kita pada kenal itu namanya merek ban Intirup, itu pernah jaya di tahun 70-an di Sumatera Selatan. Tapi sampai dengan saat ini di mana keberadaan pabrik Intirup? Insya Allah dengan adanya koperasi ini kita akan berdayakan untuk kesejahteraan para petani, khususnya petani karet. Jadi kalau keberadaan ini benar-benar dioptimalkan, dia bisa mengendalikan harga karet. Harga karet tidak dijual bebas Pak, tidak dijual lepas, tapi kita kendalikan apabila ada transaksi lebih awal, lebih bagus, kita akan lelang itu karet. Tidak dijual bebas. Kalau dijual bebas begini terjadinya Pak, tidak ada kepedulian. Jadi pemerintah daerah harus berkemampuan untuk melakukan hal itu. Ya, jadi kalau ada yang bilang katanya berdasarkan harga dunia apa? Ya, dolar 8.000 tahun 2014, karet 5.000. Sekarang dolar udah mendekati 14.000, harga karet 5.000. Kemana selisih harga dolar itu? Katanya pasar dunia. Tunjukkan pasar dunianya di mana? Kalau tidak adanya permasalahan yang ada dalam transaksi jual beli karet, makanya kita harus mengantisipasi. Biar bagaimanapun semua paslon di sini adalah atas nama rakyat, atas nama masyarakat. Silakan Bu. Masih ada waktu, silakan Bu, 53 detik. Poin kedua yaitu program agropolitan yang tidak jelas arahnya. Pemerintah Kabupaten Musirawas sudah membangun 5 distrik agro dan 1 agropolitan. Fungsinya tidak jelas karena di situ tidak ada kesungguhan pemerintah daerah untuk memanfaatkan distrik agro dan juga agropolitan center ini. Bagaimana ke depan bahwa kita menggratiskan dulu pemakaian ruko-ruko di distrik agro. Kemudian bekerja sama dengan pihak pengembang untuk membangun rumah murah Pak di sekitarnya. Sehingga kawasan cepat tumbuh yang diprogram pemerintah Kabupaten Musirawas itu bisa terrealisasi. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana aset-aset yang ditelantarkan oleh pemerintah Kabupaten Musirawas. Mohon maaf, nanti kita sambung lagi. Silakan Ibu, terima kasih. Hadirin, sekarang kita mintakan tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1, Ibu Hajah Ratna dan Bapak Haji Muhammad Zabur. Waktu 3 menit dari sekarang. Program 1000 koperasi belum jelas hingga saat ini. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi semakin menurun. Koperasi jangan berfungsi hanya sebagai koperasi untuk industri simpan pinjam dan penampungan hasil produksi masyarakat saja. Akan lebih baik apabila koperasi industri kita untuk bentuk industri hilir. 2. Program agropolitan yang digembar-gemborkan sehingga saat ini tidak jelas arahnya. Akan lebih baik pejabat pada saat program agropolitan dicanangkan untuk memberikan penjelasan tersebut. Terima kasih, saya menambahkan untuk melakukan transparansi dalam program pembangunan, tentu kami akan mengajak
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan serta menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat dengan cara kami mempunyai slogan tarif yaitu transparansi, keterbukaan, akuntabel atau terukur serta dapat dipertanggungjawabkan, responsibel, bertanggung jawab atas segala keputusan, independen atau tidak ada intervensi pihak luar, fairness, wajar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan biaya. Kemudian untuk program agropolitan, tentu kami tidak bisa menentukan arah ini karena kami belum pernah terlibat sebagai eksekutif legislatif di Kabupaten Musirawas. Nah, untuk masalah ini akan lebih fair akan lebih jelas apabila yang pada saat pencanangan program agropolitan ini menjabat pada waktu itu. Kemudian untuk pencanangan 1000 koperasi yang belum jelas, di bidang perkoperasian ini saat ini di tempat kita hanya diutamakan untuk simpan pinjam. Kalau lagi buntu, pinjam koperasi. Berani dan sabar, berani berhutang, sabar membayar. Oleh karena itu, apabila koperasi ini dilakukan pelatihan-pelatihan dalam bentuk yang lebih serius, dalam bentuk industri, dalam bentuk pengembangan industri rumahan, seperti tadi katanya karet itu rumahan. Justru karet rumahan itulah yang akan meningkatkan produksi masyarakat. Karena masyarakat akan merasakan kemanfaatannya dari rumah ke rumah, bukan hanya menguntungkan pabrik yang berskala besar. Dalam bidang program agropolitan, walaupun kami tidak berhak untuk mengomentarinya, namun kami memberikan saran apabila program ini diteruskan dengan pengkajian dan pengelolaan yang lebih intensif, maka tentu program ini akan lebih bermanfaat. Berapa banyak kita ketahui masyarakat kita bertanam karet tapi getahnya sedikit, mutu getah karet kita masih sangat rendah, belum lagi rentang antara kebun dengan pabrik-pabrik produksi cukup jauh sehingga menimbulkan biaya tinggi. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak, waktunya pas, bagus. Hadirin, kita mintakan pada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Hendra Gunawan dan Ibu Hajah Suwarti. Waktu 3 menit dari sekarang. Terima kasih, silakan Pak Hendra. Dari sini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab yaitu KKN yang dikembangkan pengawasan nasional. Kalau kami diamanahkan oleh rakyat Musirawas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan pertanggungjawabkan Musirawas ini dunia dan akhirat. Amin. Maka kami untuk meraih kemenangan di Musirawas ini, kami tidak akan membeli masyarakat Musirawas. Untuk itu kami mohon tenang. Nantinya untuk menghindari KKN ini, kami tidak akan menerima PP yang akan dilakukan, proyek-proyek yang akan ada di Musirawas ini. Silahkan Pak. Terima kasih Bu. Yang pertama masalah koperasi. 1000 koperasi ini konsepnya memang ini baik karena dengan koperasi inilah menjadi soko guru perekonomian di Indonesia ini. Tentunya ke depan ini tugas Bupati dan Wakil Bupati yang diberikan amanah untuk mengevaluasi ini dan memperbaiki ini. Mengapa H2G berarti ini ingin jadi Bupati, ini akan menyempurnakan program yang belum baik akan kita sempurnakan ke depan. Jadi ini insya Allah koperasi di Musirawas 5 tahun ke depan akan terus berkembang. Ada satu koperasi rias di Tugu Mulyo yang menjadi juara nasional. Artinya ini bukti bahwa koperasi memang berhasil. Kita akui memang ada yang belum. Tugas kita bersama ke depan. Yang kedua masalah agropolitan ini sungguh konsep yang sangat cemerlang. Warisan dari Bapak kita Haji Ridwan Mukti yang kita doakan akan menjadi gubernur di Provinsi Bengkulu.
Tinggal kita sempurnakan konsep agropolitan sehingga nanti 5 tahun, 10 tahun akan terbentuk kota-kota pertanian terpadu. Kita mempunyai pengalaman ketika Musirawas tidak ada ibu kotanya, ketika Linggau menjadi kota, kita tidak ada ibu kotanya. Sehingga kita harapkan nanti berapa tahun yang akan datang, akan tumbuh kota-kota baru di Musirawas ini. Inilah konsep dan juga petani-petani kita juga tentunya akan lebih makmur. Kemudian masalah aset yang ada, insya Allah kita akan duduk bersama-sama untuk musyawarah, untuk kepentingan rakyat banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin, berarti kita segmen 2 sudah selesai. Ketiga pasangan calon ini telah menjawab dengan baik, sesuai dengan visi dan misi yang beliau sampaikan. Sebelum kita melanjutkan ke segmen 3, maka kita yel-yel terlebih dahulu. Untuk yel-yel pertama, dipersilahkan ke pendukung pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Dipersilahkan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 3. Terima kasih. Sekarang dipersilahkan pendukung pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Silakan 1 menit dari sekarang.